Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyanti Chandra Iswayuni dari kelas 6B, Stabilitas Obat. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang pertama. Soal pertama adalah 15 yang pertama, yaitu berapakah order reaksi, waktu paruh, dan laju reaksi spesifik penguraian ini. Dapatkah kita menentukan dengan pasti order reaksi dari data yang diberikan? Di samping soal ada tabel yaitu waktu atau jam glukosa yang tersisa dengan satuan mol per liter kali 10. Kita anggap waktu per jam ini adalah X, glukosa yang tersisa itu adalah Y. Nah, untuk menentukan ini order 1 atau order 0 adalah kita mengambil angka atas dan angka bawah yaitu 0,5, 2, dan 5,52, 5,31. Kemudian yang bawah adalah 10 dan 12, kemudian 4,31 dan 4,11. Kemudian bawahnya order 1. Untuk mengetahui order yaitu dengan hasil atas, tabel atas 0,5 dikurangi 2 dengan hasil 1,5, 5,52 dikurangi 0,21, 5,52 kurang 5,31 hasilnya 0,21, kemudian 10 dikurangi 12 dengan hasil 2 dan 4,31 dikurangi 4,11 adalah 0,2. Jadi jawabannya adalah order 1. Untuk mengetahui order 1 itu 1,5 dibagi 0,21, 7,14 hasilnya, dan 2 dibagi 0,2 hasilnya adalah 10. Karena tidak konstan maka pada tabel tersebut adalah disebut order 1. Yang kedua adalah laju reaksi spesifik. K sama dengan 0,03. Yang pertama kita harus menentukan adalah A, B, dan R. Untuk menghitung A, B, R kita menggunakan kalkulator regresi linear dengan yang pertama dan menggunakan mode. Kemudian kita masukkan angkanya dan kita menjumlahkan semuanya sehingga mendapatkan hasil A, B, dan R. Kemudian adalah waktu paruh. T setengah sama dengan 0,693 dibagi K sama dengan 0,693 dibagi 0,03. Hasilnya adalah 23,1 jam atau setara dengan 86,400 detik. Soal yang kedua adalah menurut Carnot dan kawan-kawan, konstanta laju order pertama reaksi KI untuk dekomposisi ampul pada pH 5,8 dan 35 derajat Celcius adalah K1 sama dengan 2 kali 10 min 7 det min 1. Larutan ampicillin adalah 1,1 gram per 100. Bila ingin membuat suspensi obat yang mengandung 2,5 gram per 100 ml. Hitunglah A konstanta laju order 0, KO, dan KO sama dengan 2 kali 10 min 7 det min 1 kali 1,1 gram per 100 ml. KO sama dengan 2,2 kali 10 min 7 gram per 100 ml det min 1. Yang ke B, masa edar yaitu waktu dalam satuan hari yang dibutuhkan untuk obat terurai hingga menjadi 90% dari konsentrasi awalnya, yaitu pada 35 derajat Celcius dalam larutan. Masa edar sama dengan T90 menggunakan rumus order 0, yaitu CO sama dengan 2,5 gram per 100 ml sama dengan 0,025 gram per mili. CT sama dengan 90 per 100 kali 0,025 sama dengan 0,0225 gram per mili. Next, selanjutnya CT sama dengan CO min K kali T. CT-nya diketahui 0,0225 sama dengan 0,025 min 2,2 kali 10 min 7 kali T90. T90 sama dengan 0,0225 dikurangi 0,25 dibagi min 2,2 kali 10 min 7. T90 sama dengan 11.363,636 detik. Yang ke C adalah bila obat diformulasi dalam bentuk larutan dan bukan suspensi pada pH dan temperatur ini, berapakah masa edar obat? Catatannya 100 ml itu sama dengan 1 desiliter sama dengan 1 dl. CO sama dengan 2,5 gram per dl. CT sama dengan 90 per 100 kali 2,5 gram per dl sama dengan 2,25 gram per dl. K1 sama dengan 2 kali 10 min 7 per detik.
len CT sama dengan len CO kurangi K kali T. Len 2,25 sama dengan len 25 kurangi K kali T. T sama dengan len 2,25 min len 2,5 dibagi min 2 kali 10 min 7. Didapatkan hasil T atau waktu yaitu 526.802,5183 detik. Selanjutnya soal nomor 3. Soal yang pertama yaitu menadion atau vitamin K3 terdegradasi karena terpajan cahaya. Proses ini disebut dengan fotodegradasi atau fotolisis. Konstanta laju dekomposisi adalah K sama dengan 4,863 kali 10 min 3 menit min 1. Hitunglah waktu paruhnya. T setengah sama dengan 0,693 per K. T setengah sama dengan 0,693 per 4,863 kali 10 min 3 menit min 1. T setengah sama dengan 0,1425 kali 10 min 3 menit min 1. T setengah sama dengan 142,5 menit atau 2 jam 22 menit. Itulah hasil dari T setengah. Kemudian yang ke B, pembentukan kompleks menadion dengan senyawa amonium kuartener, setil-etilmorfilinium, etosulfat atau I dalam larutan berair memperlambat laju fotodegradasi atau sinar ultraviolet. Laju dekomposisi 5,9 kali 10 min 3 M menadion yang mengandung 5% B per V bahan kompleks atau I adalah sebagai berikut. Data ini didasarkan atas penelitian Kawarski dan Gardi. Di layar sudah tertera tabel waktu atau dengan satuan menit, ada 10 menit, 20 menit, 30 menit, 40 menit. Menadion yang tersisa pada 10 menit itu ada 5,15, pada waktu 20 menit itu ada 5,11, 30 menit 5,07, 40 menit ada 5,03. Hitunglah nilai K, T setengah, dan persen penurunan K dan T setengah pada penambahan bahan pengkompleks. Untuk perhitungannya, di sini sudah ada tabel, yaitu kita yang pertama menentukan apakah ini order 0 atau order 1. Pada tabel ini yang sebelah kiri itu ada waktunya, ada 10 menit, 20 menit, 30 menit, dan 40 menit, dan kanannya adalah menadion yang tersisa. Kemudian 10 bagi 0,04 sama dengan 250 dan 10 bagi 0,04 sama dengan 250. Dari kedua hasil bisa kita lihat hasilnya adalah sama, berarti konstan, maka disebut dengan ordinal. Kemudian T setengah, untuk perhitungannya adalah sama dengan 0,5 kali CO per K sama dengan 0,5 kali 5,59 per 4 kali 10 min 3. 0,5 kali 1297,5 dan didapatkan hasil 648,75 jam. Untuk ABR sendiri, kita menghitung menggunakan kalkulator. Untuk A 5,19 ini adalah CO-nya, B itu min 0,004 mol per liter per menit, dan R adalah min 1. Untuk B ini adalah apabila dijadikan dikali kuadrat itu adalah min 4 kali 10 min 3. Kemudian untuk penurunan K sama dengan K1 sama dengan 4,863 kali 10 min 3, K2-nya adalah 0,004 mol per liter per menit. Penurunan K adalah K1 min K2 kali 100% per K1. Untuk K1-nya adalah 41863 kali 10 min 3 kurangi 0,004 dibagi 4,863 kali 10 min 3 kali 100%. Untuk 10 min 3-nya bisa kita coret karena sama, dan hasilnya adalah 0,99 kali 100% atau dijadikan persen adalah 99%. Yang ke C, berapakah konsentrasi setelah 5 jam dengan tanpa bahan pengkompleks? Gunakan len, jangan log untuk menyelesaikan soal ini. Kita hitung lennya, len CP sama dengan len CO min KT, len CP sama dengan len 5,19 min dikurangi 4 kali 10 min 3 kali 5. Len CP sama dengan 1,65 kurangi 0,02. Len CP sama dengan 1,63. CP sama dengan 51. Sekian presentasi dari saya.
Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.